Tiba-tiba ada sesosok Aki dan dia cuman pesan, kodam aku itu sebenarnya sedang dicari oleh banyak orang. Ternyata dia lebih memilih kamu karena jiwa kamu bersih. Titip ya Ndo, ada satu anak dia, kata Aki ya, itu tuh memang sudah harus diwariskan ke dia. Peristiwa mistik dialami Velin Ratu Ayu oleh sebab pernah dekat dengan Ki Joko Bodo dan keluarga besarnya. Tiba-tiba saja, Velin mendapatkan kehormatan dititipi salah satu khodam milik Ki Joko Bodo yang meninggal pada 22 November 2022. Lewat sebuah perjalanan spiritual yang berat, Velin sampai berada di titik antara hidup dan mati untuk sampai pada fase mendapat titipan sakral itu. Lantas, benarkah Velin harus memberikan khodam itu ke salah satu anak Ki Joko Bodo? Lantas, seperti apa proses turunkan khodam yang membuat Velin bagai merasakan sakaratul maut? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selasa Pahing, tanggal 22 November 2022, Ki Joko Bodo yang masyhur sebagai tokoh supranatural meninggal. Sejak itulah, konon banyak yang berburu warisan mistik paranormal kenamaan ini. Termasuk pusaka berbentuk khodam yang membuat pemilik istana Wong Sinting ini berjaya sebagai praktisi spiritual. Tapi tanpa dinyana, justru Velin Ratu Ayu yang dipilih untuk mendapatkan titipan khodam yang membuat nama Joko Bodo sangat besar di kalangan para spiritualis. Sebenarnya kalau aku ini tidak meminta dan juga tidak pernah mencari. Waktu ketika Aki meninggal itu memang dia sempat senyum, dan aku tuh sempat ketika sebelum beliau meninggal malamnya kan kita sempat sowan dan sempat juga artinya baca Al-Quran bersama dengan keluarga juga ya, dan juga di situ juga sempat ketika kita baca Al-Quran Aki juga sempat mengucapkan la ilaha illallah, terus istighfar juga, sempat senyum, sempat buka mata sebentar gitu kan, artinya adalah di situ tatapan ke aku sih agak dalam dan senyum gitu kan, karena aku pernah di situ juga, jadi aku tuh sudah kenal banget sama yang namanya penghuni yang ada di situ ya, jadi sudah terbiasa sama aku. Peristiwa mistik terjadi saat Velin sepulang dari tahlil 7 hari meninggalnya Ki Joko Bodo. Nah disitulah setelah pulang dari situ, aku itu merasa aneh. Kok kepala aku pusing, gak ada apa-apa, terus pusing, aku demam tinggi. Dan aku tuh sempet malamnya itu jujur aku gak bisa tidur, tapi kayak semacam aku melihat ada kayak ular melingkar ya. Melingkar gini gede banget, cuman aku pikir ini mah biasa gitu, bangsa jin biasa paling pengen ngegodain aku gitu. Tapi semakin kesana 3 hari itu aku mulai kayak badan itu nggak enak banget, sangat nggak enak. Bahkan asisten aku tuh sempat namanya ngeluarin yang di badan aku ya, tapi itu datang terus.
Selama beberapa hari, Velin menderita luar biasa karena banyak peristiwa yang aneh terjadi. Mulai dari susah makan, tenggorokan sakit, hingga gangguan-gangguan lain, terutama di malam hari. Pada kesempatan lain, ia merasa seperti dibawa ke istana Ratu Kidul. Anehnya tuh di sini kayak mau ngomong aja tuh agak susah. Jadi aku ngerasain kayak di sini ada sesuatu hal yang memang tuh kayak ada secara gaib ya, itu kayak semacam benjolan di sini tuh entah apa gitu. Jadi dan itu juga dua hal itu yang aku rasain sangat mengganggu sampai aku itu merasa lemes banget, nggak bisa jalan. Bahkan tuh aku tuh kalau nggak kuat berdiri gitu, jadi cuman tidur. Jadi ini mengulang kejadian ketika aku dibawa ke Laut Selatan, hampir mirip seperti itu kejadiannya. Makan aja aku nggak bisa, jadi kayak semacam aku puasa ya jatuhnya gitu. Dan jujur aku merasakan kayak ini tuh ada yang aneh aku gitu. Ini nggak biasanya aku, ini tubuh aku aneh. Coba deh telepon ke om aku tuh guru aku juga. Aku teleponlah om aku, dimana dia itu guru aku bilang tolongin aku om, ini kenapa sih aku kok begini gitu. Di foto ya, ketika itu hari keempat aku difoto, dikirim ke dia. Terus dia bilang, itu kenapa katanya, kenapa baru ngomong sekarang, makanya jangan sembarangan gitu kan. Berhari-hari mengalami sakit yang terasa ganjil, Velin tiba-tiba berada di antara hidup dan mati. Tapi benarkah ia sempat didatangi para wali? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Usaha menyembuhkan sakit yang luar biasa terus dilakukan setelah terdeteksi ada pusaka Ki Joko Bodo menempel di badannya. Peristiwa ajaib disertai rasa sakit memuncak pada hari ketujuh dan antara sadar dan tidak oleh sebab sakit yang menyerupai sakaratul maut. Velin didatangi para wali. Dibersihkan ya sama guru aku, sampai guru aku itu muntah darah, dadanya yang sakit. Dan dia pun akhirnya jatuh sakit selama seminggu. Puncak klimaksnya di hari ketujuh ada juga kakak angkat aku datang karena udah nggak sanggup ya. Aku bilang aku butuh teman kayaknya yang ngerti, kalau cowok kan agak riskan juga gitu dan nggak mengerti gitu kan. Akhirnya aku ditungguin dan itu luar biasa sih buat aku. Sampai pas maghrib, pas banget aku pengen sholat tuh aku jatuh. Aku jatuh di kamar mandi, udah nggak tahan, terus akhirnya ditidurin. Itu yang namanya bener-bener kepala udah berat, kepala aku udah berat, terus kayak kunang-kunang, mata aku tuh udah, aku cuman dalam keadaan sadar nggak sadar itu mata aku tuh udah buram ya. Aku bilang, ya Allah kok aku kayak ini, aku kayaknya mau kayak sakaratul maut. Tiba-tiba tuh aku ngeliat, loh kok ada Eyang Sunani datang. Terus abis Eyang kok datang yang lain, loh ada 9 orang ngelilingin aku. Di tengah rasa sakit yang mencekik, Velin merasa ada kekuatan sangat besar menarik nyawanya. Lalu, ia memasuki dimensi yang lebih ajaib karena begitu saja masuk ke istana Kanjeng Ratu Kidul. Semua peristiwa spiritual itu diawali dari dentuman amat keras dari atas rumahnya. Tiba-tiba pintu yang sebelah sana itu kan sebenarnya kan tertutup. Itu tuh kayak apa ya, kebuka terus kayak di apa sih, kayak kebanting pintunya, jeder gitu. Jadi emang itu luar biasa sih, kekuatannya kencang banget ya. Sampai akhirnya tiba-tiba yang aku tahu itu dari kepala ya, itu ada 2 orang, ada dua apa sih namanya, 2 tangan tuh kayak mau narik aku. Dan tiba-tiba di situ tuh udah setengah badan aku tuh udah ketarik, dan di situ aku ngelihat ada kereta kuda langsung secepat itu, langsung dari sini langsung
diambil, aku berasa, dan dari situ aku udah nggak sadar diri. Nah, setelah nggak sadar diri itu aku benar-benar ngalamin banget yang namanya perjalanan gaib lagi, di mana aku dibawa oleh Bunda Ratu ya dengan kereta kuda, dan aku tuh sudah muntah darah. Posisi aku udah darah tuh kemana-mana, udah sampai ke sini, sampai akhirnya aku dibawa ke ke Laut Selatan, dan di situ aku di banyak selir-selirnya itu, putri-putri itu, dayang-dayang itu sampai mapah aku. Aku tuh digotong, tiba-tiba didudukin di singgasana aku samping Bunda. Di situ aku sudah berdarah, aku dibersihin sama Bunda, baru Bunda tangannya itu di sini, di tangan aku begini, terus mulai aku tuh udah nggak sadar. Nah, dari situlah aku nggak tahu apa yang terjadi. Cuman Putra cerita bahwasanya itu hampir 1 jam ya Put ya, 1 jam dia udah nangis-nangis. Itu tuh nadi aku tuh sudah nggak ada. Di saat Felin mengalami perjalanan spiritual ke Istana Ratu Kidul di rumahnya, banyak terjadi peristiwa yang tak kalah aneh. Termasuk ada yang melihat banyak binatang buas di rumahnya. Dan di saat itulah, di Istana Kanjeng Ratu, ia sedang dalam penanganan para leluhurnya. Tiba-tiba pas sadarnya aku di sini, sebelah sini tuh ada jubah putih ya, leluhur aku, mereka mengelilingin aku. Tiba-tiba kayak ada cahaya di sini, kayak anget gitu. Jadi tubuh aku yang tadinya tuh dingin terus tiba-tiba anget, dan disitulah kayak ada sesuatu yang dari punggung aku tuh lepas, kayak ditarik gitu kan, ditarik langsung terus gitu, baru aku melek. Nah, Putra menceritakan kejadian tersebut, dan Putra sendiri sebelum aku mengalami sakaratul maut itu, dia itu di bawah sebelum maghrib itu sempat ngobrol ya Put dengan security, dan security itu sampai kabur Mas. Jadi security itu ngedengerin ada suara desisan ular. Banyak sekali di situ, di depan rumah aku itu ada ular, ada suara macan, ada suara macam-macam binatang ya. Tiba-tiba ketika aku sadar di sini udah ya ada suami gaib aku sama anak gaib aku, Pangeran Bondan sama Pangeran Jayabaya. Rangkaian peristiwa ganjil yang misterius terus dialami Felin. Menyakitkan karena ternyata ia ketitipan khodam milik Ki Jogobodo. Tapi benarkah khodam itu harus diserahkan salah satu anak Ki Jogobodo pada saatnya nanti? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil. Felin terus bergumul dalam suasana tak menentu. Setelah ditangani Kanjeng Ratu Kidul, ia melihat di 3 titik tubuhnya terdapat benda-benda aneh. Di leher ada telur keemasan, di dada ada lilitan ular, sementara kaki ditemukan keris luk 9 dengan naga bermata berlian. Yang aku lihat di sini ya, aku ngerasain banget di sini tuh kayak bentuknya telur, warnanya putih ya. Telur warna putih agak keemasan ya. Terus juga di sini di badan aku khususnya tuh kayak ada ular warna hitam, ular kobra warna hitam, matanya merah. Terus juga satunya itu kayak di kaki ya, dari kaki itu dia kayak semacam keris. Jadi nggak tahu kerisnya itu kayak panjang tapi 9 ininya ya. Terus itunya ada naganya, ada kayak berliannya di titik begitu. Jadi kayak 3 tempat ya di sini, terus juga di sini sama di kaki. Jadi itulah yang menyebabkan aku itu tidak bisa jalan dan lemes banget ya. Dan juga di sini tuh hawa aku pengennya emosi, marah dan panasnya itu hawa dari bentrokan energi dari ular ini ya. Sama satunya tuh di sini. Kenapa sampai aku nggak bisa ngomong dan lirih banget tuh, ada yang menyangkut di tenggorokan aku.
Setelah melewati proses penyembuhan yang panjang, di akhir drama spiritual yang sangat sakral itu, Velin bertemu dengan Ki Joko Bodo. Di sanalah terdengar ucapan bahwa dirinya terpilih untuk dititipi Khodam yang kelak harus diserahkan pada salah seorang anaknya. Ada seorang guru juga dari Bandung ya, dia juga seorang kiai juga, akhirnya udah ambilin air minum, dibantu juga dari Elang Pati dari Kesultanan Kanoman. Jadi ada 3 guru waktu malam itu juga. Ketika aku udah sadar, mereka dalam satu aqua itu kita dikasih doa dari 3 guru itu, akhirnya aku minum. Disitulah itu bertebangan dan bunda yang ngambilin langsung, udah dibawa sama dia dan ya karantina sama bunda. Dan di situ aku baru sadar, dan ketika aku sadar tiba-tiba ada sesosok Aki dan dia cuman pesan, "Dok, maaf ya, aku sudah merepotkan kamu. Khodam aku itu sebenarnya sedang dicari oleh banyak orang, tapi ya balik lagi, namanya Khodam itu akan memilih. Ternyata dia lebih memilih kamu karena jiwa kamu bersih. Kamu memang tidak ada niat apapun. Mereka memilih kamu karena memang mereka sudah kenal sama kamu udah aku anggap keluarga. Titip ya, Nduk. Ini sebenarnya adalah milik anak aku. Karena saat ini mungkin dari keluarga aku, anak aku belum siap dan harus banyak ritual yang harus dijalanin, dan aku yakin dia juga belum siap dan juga belum tentu mau. Jadi aku titip sementara buat kamu, berikan kepada dia ketika mereka sudah siap." Ada satu anak dia yang memang kata Aki ya, itu tuh memang sudah harus diwariskan ke dia, seorang wanita. Lantas kapan Khodam itu harus diserahkan pada anaknya Ki Joko Bodo? Aku sempat berpesan juga sama dia, "Dok, aku disuruh memberikan pemberian bapakmu, tapi tunggu kamu siap. Kapan kamu siap?" "Belum siap tante sekarang." "Kamu mau nggak mendapatkan ilmu bapak gitu kan, papa?" "Belum." Makanya aku ya secara amanah ya alhamdulillah ya, artinya kalau aku menyimpan sendiri aku nggak mampu karena tubuh aku juga bentrokan energi pasti dan hampir sakaratul maut, iya. Makanya alhamdulillah disimpan di bunda di Laut Selatan semuanya. Dan itu dia, setelah itu malam berikutnya tuh sering banyak yang namanya kejadian aneh di rumah aku, sampai bola api. Terus juga ada juga semacam kayak kuntilanak apa bangsa gaib itu sering datang ke rumah aku. Kalau secara metafisik mereka itu datang ke mimpi aku, wujudnya yang satu tuh bener-bener bentuknya tuh kayak telur emas ya. Dan telur emas itu adalah perwujudan dari, kalau Mas lihat di rumahnya Aki kan ada patung ya, patung burung ya. Nah itu adalah untuk itu yang lagi dicari sebenarnya, itu untuk kejayaan, artinya kekayaan. Dan kalau untuk yang ular, bentuknya ular ini adalah dia itu ada kaitannya dengan burung tersebut, artinya ketika mau orang itu kalau mau kejayaan atau kesaktian, dia harus dibilangnya tuh perjanjian dulu sama ini tadi. Jadi dia bentuknya adalah putri, dia seorang putri yang artinya memiliki kunci gaib untuk mendapatkan kejayaan emas tersebut, dari emas tersebut. Nah itu yang sedang dicari, dan juga kerisnya itu juga salah satu nggak boleh diomongin, adalah pokoknya pasti mereka tahu gitu, itu yang dikejar. Makanya tiga ini yang memang artinya membuat Aki itu kuat ya, dan sampai terkenal dan sampai jaya ya di masa kejayaannya. Dan alhamdulillah ya sudah disimpan dengan aman, dan insya Allah kalau memang sudah waktunya siap dia akan datang sendiri kepada yang berhak ya, karena aku juga tidak berhak atas pemberian Aki ya. Di sini juga kapan waktu dan siapnya, paling aku akan memberikan treatment ataupun ritual kepada putrinya yang emang sudah siap dan emang sudah ya itu untuk meneruskan generasinya Aki sendiri gitu. Mendapat titipan Khodam dari Ki Joko Bodo membawa Velin Ratu Ayu mengalami peristiwa gaib yang menyakitkan. Tapi amanah itu harus dilakukan karena ia menjadi orang yang dipilih menerima titipan untuk suatu saat nanti diserahkan kepada yang berhak.
Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.